Banyak orang membenci HRD, dan sebagian besar dari kebencian itu sebenarnya bisa dimengerti. HRD sering muncul saat kabar buruk datang. HRD hadir saat kontrak tidak diperpanjang, saat gaji tidak naik, saat target dinaikkan, saat seseorang harus pergi. Maka wajar jika di mata karyawan, HRD terlihat dingin, kaku, tidak manusiawi. Tapi mari kita jujur sejak awal. HRD bukan pembuat sebagian besar keputusan itu. Dan di saat yang sama, HRD juga bukan pahlawan. HRD adalah posisi paling tidak disukai di dalam organisasi. Karena HRD berdiri di tengah, di antara kepentingan bisnis dan realitas manusia. Dan posisi tengah adalah tempat paling sunyi. Ilusi tentang HRD. Ada satu kesalahan besar yang sering dipercaya banyak orang, bahwa HRD itu netral, bahwa HRD itu objektif, bahwa HRD itu pembela karyawan. Mari kita luruskan pelan-pelan. HRD bekerja untuk perusahaan, bukan untuk karyawan. Gaji HRD dibayar perusahaan. Target HRD ditentukan manajemen. Evaluasi HRD dilakukan atasan, bukan oleh karyawan, tapi di sisi lain, HRD juga tidak sepenuhnya bebas melakukan apapun yang mereka mau. Mereka tidak bisa sembarang membela. Mereka tidak bisa sembarang menolak. Mereka tidak bisa berkata jujur sepenuhnya. Karena setiap kata HRD punya konsekuensi struktural. Salah bicara, karier berhenti. Salah posisi, dipindahkan. Salah berdiri, diganti. HRD adalah tameng. HRD bukan pedang. HRD adalah tameng. Tameng perusahaan dari konflik terbuka. Tameng manajemen dari kemarahan karyawan. Tameng kebijakan agar terlihat manusiawi. Saat manajemen memutuskan sesuatu, HRD lah yang harus menjelaskan. Saat kebijakan menyakitkan, HRD lah yang harus tersenyum. Saat karyawan marah, HRD lah yang diserang lebih dulu. Dan inilah paradoksnya. Orang membenci HRD karena HRD yang paling terlihat, padahal yang paling menentukan sering tidak pernah turun ke lapangan. Dua wajah yang melihat HRD. Di mata atasan, HRD adalah alat. Alat untuk menertibkan, meredam, mengamankan, membersihkan masalah. Bukan partner strategis, bukan penasihat moral. Jika HRD terlalu lunak, HRD dianggap lemah. Jika HRD terlalu keras, HRD dianggap tidak punya empati, tidak ada posisi aman. Di mata karyawan, HRD adalah pengkhianat karena HRD tahu masalahnya, tapi tidak membela. HRD mendengar curhatan, tapi tidak bertindak. HRD paham penderitaan, tapi tetap menjalankan kebijakan. Dan disinilah luka pertama HRD muncul. Karena HRD sadar, apapun yang mereka lakukan, mereka tetap salah di mata seseorang. Kesalahan besar yang jarang disadari. Banyak orang berpikir HRD punya kuasa besar, padahal kenyataannya berbeda. HRD jarang memutuskan siapa yang di-PHK, berapa besar kenaikan gaji, siapa yang dipromosikan, siapa yang diselamatkan. Keputusan itu sering datang dari atas. HRD hanya diminta satu hal, buat ini berjalan halus. Dan halus di dunia korporat artinya tidak ribut, tidak viral, tidak berisik. Bukan berarti adil, bukan berarti benar, hanya tidak meledak. Konflik batin pertama HRD. Ini momen penting yang mengubah banyak HRD. Saat pertama kali mereka sadar, aku tahu ini tidak adil, tapi aku tetap harus menjalankannya. Disinilah HRD mulai belajar menekan nurani. Bukan karena jahat, tapi karena ingin bertahan. HRD belajar memisahkan perasaan dari pekerjaan. Belajar tidak terlalu peduli. Belajar tidak terlalu dekat. Belajar tidak terlalu pedih. Karena jika HRD terlalu manusiawi, HRD tidak akan kuat. Kenapa HRD jarang didengar? Ketika HRD mencoba mengingatkan manajemen, seringkali jawabannya sama. Ini keputusan bisnis. Kalimat ini sederhana, tapi sangat mematikan. Karena begitu kata bisnis keluar, perasaan tidak lagi relevan. Empati dianggap penghambat. Kemanusiaan dianggap risiko.
Dan HRD yang terlalu vokal akan diberi label tidak sejalan, tidak realistis, tidak cocok dengan kultur. Awal dari kelelahan mental. Di tahap ini, HRD mulai lelah secara emosional, bukan karena beban kerja, tapi karena konflik batin. Setiap hari harus bersikap profesional di atas perasaan sendiri. Setiap hari menjadi jembatan yang diinjak dua arah. Dan tidak ada yang bertanya, kamu tidak apa-apa. Karena HRD dianggap pihak yang kuat. HRD bukan malaikat. HRD juga bukan iblis. HRD adalah manusia yang bekerja di sistem keras. Sistem yang sering memaksa orang baik melakukan hal yang tidak mereka inginkan, melakukan hal yang tidak mereka inginkan. HRD tidak bekerja dengan angka. HRD bekerja dengan manusia, dengan emosi, dengan cerita hidup, dengan masalah yang tidak pernah tertulis di SOP. Dan ironisnya, HRD harus tetap terlihat rasional di tengah kekacauan emosional orang lain. Disinilah tekanan mental HRD sebenarnya dimulai. HRD menjadi tempat sampah emosi. HRD sering menjadi tempat terakhir orang berbicara. Bukan karena HRD paling dipercaya, tapi karena HRD tidak bisa menghindar. Karyawan datang dengan air mata, kemarahan, kekecewaan, rasa dikhianati, dan HRD harus mendengarkan semuanya tanpa boleh ikut larut. Masalah rumah tangga, masalah utang, masalah anak sakit, masalah atasan toksik, semua masuk ke ruang HRD. Dan setelah pintu ditutup, HRD harus kembali tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Kelelahan yang tidak terlihat. Burnout HRD jarang terlihat, karena HRD tidak boleh terlihat lelah. Jika HRD terlihat lemah, kepercayaan runtuh. Jika HRD terlihat emosional, dianggap tidak profesional. Maka HRD belajar menyimpan semuanya sendiri. Tidak bisa curhat ke karyawan, tidak aman curhat ke atasan, dan seringkali tidak ingin membebani keluarga. Kelelahan ini tidak meledak, ia menggerogoti pelan-pelan, menyimpan rahasia yang menghancurkan. Ada hal-hal yang HRD tahu, tapi tidak boleh diceritakan kepada siapapun. HRD tahu siapa yang akan di-PHK, siapa yang akan diturunkan jabatannya, siapa yang sedang diinvestigasi, siapa yang akan dikorbankan. Dan mereka harus berpura-pura normal di depan orang-orang itu, tersenyum, berbasa-basi, menyapa. Padahal HRD tahu hidup orang ini akan berubah sebentar lagi. Beban ini berat karena empati tidak pernah benar-benar mati. HRD dan rasa bersalah kronis. Inilah sisi yang jarang dibicarakan, rasa bersalah. HRD sering memecat orang yang sedang sangat membutuhkan pekerjaan. HRD sering menolak kandidat yang sebenarnya pantas. HRD sering menyetujui keputusan yang mereka sendiri tidak setuju. Dan lama-lama, rasa bersalah itu menumpuk. Tidak cukup besar untuk berhenti, tapi cukup berat untuk mengganggu tidur. KPI yang tidak pernah diceritakan. HRD punya target, tapi target ini jarang dibicarakan terbuka. Menekan biaya SDM, menjaga turnover tetap masuk akal, menghindari konflik terbuka, menjaga citra perusahaan. Artinya apa? Kadang gaji ditahan, promosi ditunda, beban kerja dinaikkan, masalah ditutup rapat. HRD diminta tetap human sambil menekan manusia. Dan kontradiksi ini menghancurkan mental jika tidak dikelola. Kehilangan empati secara perlahan. Tidak semua HRD menjadi dingin karena ingin. Sebagian menjadi dingin karena bertahan. Empati yang terlalu besar membuat mereka hancur. Maka perlahan HRD mulai menjaga jarak. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu peduli, tidak terlalu dalam. Bukan karena tidak peduli manusia, tapi karena ingin tetap waras. HRD juga manusia, tapi tidak boleh. Inilah ironi terbesar. HRD dituntut mengelola kesejahteraan mental karyawan, tapi kesehatan mental HRD sendiri jarang diperhatikan. Tidak ada sesi curhat untuk HRD.
Tidak ada tempat aman untuk HRD, karena HRD dianggap bagian dari sistem, bukan korban sistem. Kesepian profesional, banyak HRD merasa sendirian di tengah organisasi. Tidak sepenuhnya bagian dari manajemen, tidak sepenuhnya dipercaya karyawan, diundang ke rapat rahasia, tapi tidak pernah benar-benar dilibatkan. Mengetahui banyak hal, tapi tidak boleh bicara. Kesepian ini sunyi dan sangat melelahkan. HRD sering terlihat kuat, padahal banyak yang bertahan dalam kondisi rapuh. Mereka menahan emosi orang lain sambil menekan emosi sendiri. Dan tekanan ini tidak hilang begitu saja. Ada satu momen yang paling menghancurkan HRD. Bukan saat dimaki, bukan saat dibenci, bukan saat disalahkan, tapi saat HRD sadar. Mereka tahu ini salah, namun tetap harus melakukannya. Di titik inilah pekerjaan berubah menjadi beban moral. Ketika HRD tahu kebijakan itu kejam, tidak semua kebijakan buruk lahir dari kebencian, sebagian lahir dari ketakutan, sebagian dari tekanan investor, sebagian dari kepanikan manajemen, dan HRD sering berada di ujung rantai eksekusi. HRD melihat angka, HRD melihat dampak, HRD melihat siapa yang akan terdampak, dan mereka tahu ini tidak adil, ini tidak proporsional, ini tidak manusiawi, tapi kebijakan sudah ditetapkan. HRD bukan arsitek, tapi eksekutor. Ini fakta yang jarang diakui. HRD jarang dilibatkan saat kebijakan dibuat. HRD dipanggil saat kebijakan perlu dijalankan. Mereka diminta menyusun narasi, menyiapkan surat, merapikan administrasi, meredam reaksi. Jika kebijakan ditolak, HRD yang disalahkan. Jika kebijakan diterima, manajemen yang dipuji. HRD tidak mendapat kredit, tapi menerima semua luka. Manipulasi bahasa korporat. Sistem tidak suka kata jujur, sistem suka kata aman. Maka HRD diajari berbicara tanpa benar-benar bicara. PHK menjadi efisiensi organisasi, pemotongan gaji menjadi penyesuaian struktur, beban kerja naik menjadi optimalisasi peran. HRD tahu makna sebenarnya, karyawan juga tahu, tapi bahasa ini membuat semuanya terlihat sah. Dan HRD harus mengucapkannya dengan wajah tenang. Saat nurani dikalahkan sistem, ini bukan cerita hitam putih. Banyak HRD pernah mencoba melawan, mengusulkan alternatif, meminta penundaan, mencari jalan tengah. Tapi sistem punya cara untuk menekan. Label, tidak sejalan, terlalu emosional, tidak business-minded. Dan pada akhirnya, HRD dihadapkan pada pilihan sunyi, melawan dan tersingkir, atau diam dan bertahan. Sebagian memilih bertahan, bukan karena setuju, tapi karena takut kehilangan segalanya. Ketidakadilan yang harus ditelan. HRD sering tahu siapa yang bekerja paling keras, siapa yang loyal, siapa yang jujur, siapa yang berkorban. Tapi ketika krisis datang, yang diselamatkan bukan selalu yang terbaik, yang dekat dengan atasan, yang pandai politik, yang tidak terlihat, dan HRD harus menandatangani prosesnya. Ini bukan sekadar pekerjaan, ini luka moral, HRD dan kekerasan sistem. Kekerasan tidak selalu berupa teriakan. Kadang ia hadir sebagai prosedur, sebagai SOP, sebagai kebijakan, sebagai rapat tertutup. HRD menjadi perpanjangan tangan kekerasan sistemik, bukan karena niat jahat, tapi karena struktur memaksa. Dan semakin lama, HRD mulai mati rasa. Karena jika tidak, mereka akan hancur. Saat HRD mulai membenci dirinya sendiri, ini bagian paling sunyi. Saat HRD pulang ke rumah dan bertanya, "Apa aku orang baik? Apa pekerjaanku menyakitkan orang lain?" Pertanyaan ini tidak keras, tapi menghantui. Dan tidak semua HRD punya jawaban yang menenangkan. Rasa takut yang menahan HRD. Kenapa HRD tidak keluar saja? Karena usia tanggungan reputasi ketakutan mulai dari nol. HRD tahu sistemnya keras, tapi dunia di luar juga tidak ramah. Maka mereka bertahan dengan kompromi kecil yang lama-lama membesar.
HRD bukan pelaku tunggal. HRD adalah bagian dari mesin. Mesin yang sering memaksa orang baik melakukan hal buruk atas nama stabilitas. Dan pertanyaannya bukan lagi, siapa yang salah? Tapi, berapa lama manusia bisa bertahan tanpa kehilangan dirinya? Tidak semua HRD berakhir sama. Ada yang bertahan dan perlahan mati rasa. Ada yang naik jabatan dengan harga nurani. Dan ada yang memilih berhenti sebelum kehilangan dirinya sepenuhnya. Ini bukan untuk menghakimi. Ini adalah tentang pilihan. 3 jalan yang biasa dilalui HRD. Seiring waktu, HRD akan sampai pada satu titik di mana mereka harus memilih, bukan memilih jabatan, tapi memilih siapa diri mereka di masa depan. Jalan pertama, HRD yang bertahan tapi mati rasa. Mereka tidak lagi marah, tidak lagi sedih, tidak lagi peduli. Mereka bekerja otomatis, menjalankan SOP, menjaga jarak dari manusia. Dari luar terlihat profesional, dari dalam kosong. Ini bukan kejahatan, ini mekanisme bertahan hidup. Jalan kedua, HRD yang oportunis. HRD tipe ini belajar cepat. Mereka tahu apa yang ingin didengar atasan. Mereka pandai menyelaraskan diri dengan kekuasaan, naik jabatan, punya pengaruh. Tapi empati menjadi alat, bukan nilai. Dan seringkali, HRD tipe ini paling ditakuti. Jalan ketiga, HRD yang sadar sistem ini yang paling jarang. HRD yang sadar bahwa sistem keras, tapi manusia tidak boleh hilang. Mereka tahu batas, mereka tahu kapan diam, dan tahu kapan harus berdiri. Tidak selalu melawan, tapi tidak selalu tunduk. Dampak jangka panjang ke mental HRD. Tekanan bertahun-tahun meninggalkan jejak, sinisme, kelelahan emosional, ketidakpercayaan pada manusia. HRD menjadi skeptis terhadap cerita penderitaan, bukan karena tidak peduli, tapi karena terlalu sering terluka. Dan jika ini tidak disadari, HRD bisa menjadi versi yang mereka sendiri benci. Apakah HRD bisa melawan sistem? Jawabannya jujur, kadang bisa, sering tidak. Melawan sistem punya harga, karier berhenti, dianggap tidak loyal, dipindahkan. Maka melawan sistem bukan soal keberanian saja, tapi soal kesiapan membayar konsekuensi. Dan tidak semua orang siap kehilangan segalanya. Cara HRD tetap manusia. Ini bukan solusi sempurna. Tapi ini realistik, menentukan batas pribadi. Tidak memaksa diri menyetujui semua hal. Mencatat keputusan yang melukai nurani. Sebagai pengingat, bukan beban. Menjaga empati tanpa larut di dalamnya. Dan yang paling penting, berani bertanya pada diri sendiri. Berapa lama lagi aku bisa bertahan? Kapan HRD harus berhenti? Berhenti bukan kegagalan. Kadang berhenti adalah penyelamatan diri. Saat tidur terganggu, saat sinisme menguasai, saat empati menghilang, itu bukan tanda lemah, itu alarm. Dan HRD yang mendengarkan alarm itu biasanya masih utuh. Pesan untuk karyawan. Jika Anda pernah membenci HRD, itu manusiawi. Tapi ingat satu hal, HRD sering tidak sekuat yang Anda kira. Mereka berdiri di posisi yang salah untuk dicintai. Dan kebencian Anda sering diarahkan ke orang yang juga terjebak. Pesan untuk HRD. Jika Anda HRD dan mendengar ini, Anda tidak sendirian. Rasa lelah Anda valid, kebingungan Anda nyata, dan Anda boleh memilih jalan yang lebih manusiawi, mungkin lebih sulit, tapi lebih jujur. HRD bukan malaikat, HRD bukan iblis, HRD adalah manusia yang bekerja di sistem keras, sistem yang sering memaksa kompromi lebih dulu daripada empati. Dan pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang salah, tapi siapa yang masih ingin tetap manusia di dalam sistem yang tidak selalu manusiawi. Kalau kamu ingin tahu fakta dunia kerja yang jarang dibahas, subscribe YouTube @Praktik Lapangan Bisnis sekarang. Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok @Praktik Lapangan Bisnis buat konten fakta, sisi gelap, edukasi karyawan, dan humor seputar karyawan. Kita bahas dunia kerja apa adanya.